Yuk, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang materi perkembangan gerak, di mana perkembangan gerak ini akan ada 2 poin yang akan kita jelaskan. Di antaranya ada gerak sadar dan gerak refleks. Perkembangan gerak ini diampu oleh dosen kami yaitu Dr. Apta Milsidayu MOF AIFO. Dan kelompok 1 ini berjumlah 11 orang, diantaranya ada Irawan Saputra, Ridwan, M. Gilman, Muhammad Asnawi, Nur Taufik, Abdullah Robani, Riki Rinaldi, Muhammad Fahmi Fauzan, Faris Ihsan Maulana, Muhammad Fikri Abdullah, dan juga Yendi Pratama Subandi, yang nantinya masing-masing rekan-rekan akan menjelaskan tentang gerak refleks dan gerak sadar. Nah, perlu kita ketahui bahwa banyak sekali refleks-refleks yang terjadi akibat sentuhan-sentuhan yang sering kita lakukan atau yang sering kita terjadi di antara kita. Reaksi tubuh terhadap satu rangsangan yang melibatkan sistem saraf itu disebut juga dengan refleks. Peristiwa refleks terbentuk melalui mekanisme yang melalui jalur tertentu dan jalur yang dilalui proses refleks, dan juga sering disebut dengan lengkung refleks atau refleks arc. Nah, di sini terdapat gambar proses terjadinya refleks arc, yaitu diawali dengan datangnya reseptor, ya, bisa terjadi dari mata atau hidung atau panca indera lainnya. Kemudian masuk ke sensor neuron, lalu mengarah ke area daerah interneuron, ya, dan setelah itu juga menuju ke motor nerve fibrae, sehingga terbentuklah yang terjadi adalah efektor yang disebut juga dengan refleks arc. Dan selanjutnya saya tidak sendiri, nanti rekan saya akan menjelaskan materi berikutnya. Kami persilakan kepada Abdullah Robani untuk memberikan paparan selanjutnya. Ya, makasih Pak Ridwan. Saya akan menjelaskan mekanisme gerak sadar, yaitu gerak sadar adalah gerak yang terjadi secara sadar yang impulsnya diolah melalui sistem saraf pusat atau otak. Itu dari impuls itu sama reseptor, terus saraf sensorik, terus ke otak, lalu ke saraf motorik dan efektor. Contoh gambarnya terjadi gerak sadar itu dari reseptor mata, lalu ke otak, sensorik pusatnya di otak, lalu otak akan memerintahkan ke efektor, lalu terjadilah gerak motorik. Baik, selanjutnya. Baik, untuk pengertian gerak refleks akan dijelaskan oleh rekan kami Riki Rinaldi. Silakan Riki. Ya, terima kasih Abdullah Rabani. Pengertian gerak refleks terjadi dengan berjalan sangat cepat dari tanggapannya terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Jadi dapat dikatakan gerak refleks terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Contoh gerak refleks misalnya terkedip, bersin, atau batuk.
Mekanisme gerak refleksnya yaitu impuls, reseptor, neuron sensoik, neuron konektor pada sistem saraf pusat atau yang suka dibilang dengan otak atau sumsum tulang belakang. Neuron motorik sama dengan itu efektornya. Gerak refleks ini merupakan bagian dari mekanisme pertahanan pada tubuh dan terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar. Gerak refleks dapat dihambat oleh kemauan sadar, misalnya bukan saja tidak menarik tangan dari benda panas, bahkan dengan sengaja menyentuh permukaan benda panas itu. Ya. Ya, berikut contoh gambar terjadi gerak refleks. Seperti yang sudah dijelaskan Ricky Rinaldi, gerak refleks yang pertama itu dari arah impuls menuju ke otot yang berkontraksi untuk menarik bagian yang dirangsang oleh panas tersebut. Bisa jadi juga contoh lain, yaitu jika ada benda yang ingin mengenai muka kita, pasti kita akan refleks menghindar. Ya, selanjutnya. Selanjutnya kami persilakan untuk Irawan menjelaskan tentang refleks fisiologi. Refleks fisiologi. Yang pertama ada refleks superficial. Refleks superficial terjadi di refleks dinding perut, refleks kremaster, refleks gluteal. Refleks dinding perut yaitu goresan dinding perut daerah epigastrik, supraumbilikal, umbilikal, intraumbilikal dari lateral ke medial. Responnya yaitu kontraksi dinding perut. Yang kedua, refleks kremaster, yaitu goresan pada kulit paha sebelah medial dari atas ke bawah. Responnya elevasi testes ipsilateral. Yang ketiga, refleks gluteal, yaitu goresan atau tusukan pada daerah gluteal. Responnya gerakan reflektorik otot gluteal ipsilateral. Oke, terima kasih untuk Irawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang refleks tendon atau poriesteum atau refleks bicep atau BPR atau refleks tricep atau CPR atau refleks periosito-radialis atau periosto-ulnaris. Refleks bicep adalah ketukan pada jari pemeriksa yang ditempatkan pada tendon M bicep. Berarti posisi lengan setengah diketuk pada sendi siku, respon fleksi lengan pada sendi siku. Refleks tricep. Refleks tricep itu ketukan pada tendon otot tricep, posisi lengan, fleksi pada sendi siku, dan sedikit pronasi. Respon ekstensi lengan bawah pada sendi siku. Refleks periosto-radialis, ketukan pada periosteum, ujung distal, osimetrik posisi lengan, setengah fleksi, dan sedikit pronasi. Respon, fleksi lengan bawah di sendi siku dan supinasi karena kontraksi M brachyradialis. Refleks periostolnaris adalah ketukan pada periosteum, precessus styloid ulna. Posisi lengan setengah fleksi dan antara pronasi supinasi, yaitu respon pronasi tangan akibat kontraksi M pronator quadras. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Yendi, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Nurtaufik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang refleksi patella atau PPR dan refleksi Achilles atau FPR dan reaksi klonus lutut, reaksi klonus kaki. Yang pertama, refleks patella atau PPR. Ketukan pada tendon patella dengan hammer. Respon plantar fleksi long legs karena kontraksi M quadriceps femoris. Yang kedua, refleks Achilles atau APR,
ketukan pada tendon Achilles. Respon plantar fleksi long legs karena kontraksi M. gastrocnemius. Yang ketiga, refleks clonus lutut. Pegang dan dorong os patella ke arah distal. Respon kontraksi reflektorik M. quadriceps femoris selama stimulus berlangsung. Yang terakhir, refleks clonus kaki. Dorsofleksikan long legs secara maksimal. Posisi tungkai fleksi di sendi lutut. Respon kontraksi reflektorik otot betis selama stimulus berlangsung. Oke, selanjutnya refleks Babinski. Refleks Babinski adalah refleks yang timbul ketika telapak kaki dirangsang dengan instrumen tumpul. Agar lebih jelas, kita akan memperlihatkan video bagaimana terjadinya refleks Babinski. I'm going to demonstrate the Babinski sign, which is used in neurological screening. Hi and welcome back to Physio Tutors. The Babinski sign has a reported sensitivity of 51% and specificity of 99% in the detection of an upper motor neuron lesion, as reported in a study by Jaramillo et al. In year 2014. To test for the Babinski sign, run a pointed object from the heel along the lateral aspect of the foot forwards towards the great toe. In a normal human being, it will result in the flexor reflex or grasping of the toes. The Babinski sign or reflex is a pathological reflex and is characterized by extension of the big toe and abduction of the other toes, which is also called the fan sign or signe de levante. In severe cases, the Babinski sign may be accompanied by hip and knee flexion. A positive Babinski sign indicates disturbance of the pyramidal system, either from structural damage or temporary disturbance due to epilepsy or intoxication. Okay, if you want to... Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fahmi Faujan. Ya, terima kasih dari Bapak Pastawi. Baiklah. Refleks head dogs. Suatu refleks yang dilakukan goresan sepanjang tepi lateral punggung kaki di luar telapak kaki. Dari tumit ke depan, jika positif maka Silakan Fahmi. Searching refleks. Searching refleks terjadi ketika bagian langit-langit mulut bayi tersentuh. Ia akan refleks. Jadi jika ketika tangan kita dipasukkan ke dalam mulut atau langit-langit bayi, secara refleks bayi akan menghisap. Dan biasanya mulai sempurna saat ia berusia 36 minggu di dalam kandungannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan untuk Aris menjelaskan. Saya akan melanjutkan paparan tentang refleks snot atau pot. Refleks snot atau pot adalah cemberut atau mengerutkan bibir yang ditimbulkan oleh ketukan ringan pada bibir dan pada bibir yang tertutup di dekat garis tengah. Kontraksi otot menyebabkan mulut menyerupai moncong. Refleksi ini diuji dalam pemeriksaan neurologis dan jika ada merupakan tanda kerusakan atau disfungsi pada otak. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Fikri. Oke, terima kasih dengan Saudara Faris yang sudah melanjutkan untuk saya. Saya akan menjelaskan refleks superficial. Refleks superficial terjadi karena
terangsangnya kulit atau mukosa sehingga mengakibatkan berkontraksi otot di bawahnya atau di sekitarnya. Refleks patella. Refleks patella adalah refleks sistem saraf berupa refleks kontraksi otot di sekitar patella sehingga kaki akan terlihat seperti menendang. Bila refleks patella positif atau baik, maka menunjukkan sistem saraf di area ekstremitas bawah termasuk baik. Oke. Akan saya lanjutkan dengan Saudara Ridwan. Baik, itulah tadi pemaparan kami tentang gerak refleks dan juga gerak sadar. Semoga dalam penyampaian ini dapat menjadi suatu tambahan ilmu buat kita semua. Dan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Apta yang sudah menyiapkan waktunya untuk kita. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat dipahami dan mendapatkan hasil yang terbaik. Akhirnya kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.